sini saya ingin menanyakan mengenai identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, apa saja kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang ada di SMK Budi Murni 5 Jakarta? Oke, kegiatan kurikuler itu berarti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ada atau sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian untuk ekstrakurikuler sendiri itu ada pembelajaran yang memang wajib harus diikuti atau dilaksanakan oleh sekolah. Contohnya pramuka itu kan wajib. Kemudian selain itu ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang memang menjadi pilihan anak-anak. Contohnya bela diri, kemudian olahraga, kemudian seni. Seni ini baik seni tari maupun seni musik atau yang lain. Apa ada jadwal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah? Ada, Mbak. Kalau jadwal yang intrakurikuler, jadi kita bedakan dua ya, intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi kalau intrakurikuler ini kita kan berdasarkan dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan kita buat jadwalnya. Jadi dalam sehari itu ada yang 6 jam pelajaran, ada yang 8 jam pelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ekstrakurikuler itu kita juga tentukan harinya. Misalnya untuk pramuka itu hari Rabu, untuk keagamaan itu hari Jumat. Keagamaan ini ada Rokis dan Roklis. Rokis itu rohani Islam, Rokis itu rohani Kristen. Bagaimana bentuk pelaksanaan dari kegiatan tersebut? Nah, kalau intrakurikuler berarti mereka belajar biasa belajar di dalam kelas. Kalau ekstrakurikuler mereka ada pembelajaran di dalam kelas dan ada pembelajaran di luar. Lalu bagaimana cara sekolah menangani masalah yang ada? Masalah yang mana? Yang ada di dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk masalah kurikuler jelas ya, anak ini harus dan wajib mengikuti. Di awal tadi ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya tidak wajib. Yang wajib seperti pramuka ya mereka memang harus ikut dalam. Kalau yang tidak wajib ini merupakan pilihan ya, jadi mereka boleh ikut boleh tidak. Jadi kalau untuk yang intrakurikuler sendiri, kalau ini anak tidak mengikuti ya pasti dia akan mendapatkan punishment ya, jadi mereka akan mendapatkan hukuman 1-2 kali kita peringatkan, kalau sampai 3 kali baru kita kasih. Bagaimana cara sekolah dalam membantu menunjang kegiatan agar kegiatan tersebut dapat bersaing di luar sekolah? Kita biasanya dari pemerintah sendiri, dari dinas sendiri ada kegiatan semacam kompetisi antar beberapa sekolah ya, dan kita selalu ikutin itu untuk menunjukkan prestasi anak-anak ini. Jadi seperti O2SN, seperti LKS dan lain-lain. Oke, baik Bu, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Selamat Mei. Baik Bu, saya akan nanya tentang identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama, mengapa perlu diadakan atau dibuatnya praktik-praktik pembiasaan positif di sekolah, Bu? Ya, jadi kegiatan pembiasaan ini
harus dilakukan jadi menurut saya ini lebih ke arah yang positif kan, biasanya pembiasaan ke arah positif, dan memang harus dilakukan karena memang ada di dalam, tercantum di dalam kurikulum itu adalah kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini ada beberapa contoh, contohnya kegiatan upacara itu untuk pembiasaan disiplin. Kemudian kalau di saat kondisi seperti ini, pembiasaan yang harus mereka lakukan ya cuci tangan sebelum masuk kelas, kemudian mereka harus hand sanitizer, harus memakai masker dan lain. Bentuk kegiatan apa saja yang dapat membentuk pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, Bu? Sebenarnya sudah tercantum dari yang baru saya sampaikan ya. Jadi pembiasaan upacara atau kebiasaan upacara ini akan membentuk kedisiplinan ya, untuk mengarah ke disiplinan. Selain upacara, setiap pagi ada apel pagi, kemudian mereka berbaris sebelum masuk kelas, kemudian membaca doa dan menutup doa sebelum dan selesai pembelajaran. Kemudian sesuai dengan kondisi ya, jadi untuk kondisi saat ini ya kita ikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi selama pandemik ini, apakah kegiatan tersebut dilakukan secara rutin atau dijadwalkan, Bu? Kebetulan kalau untuk pandemi ini kan mereka pembelajarannya jarak jauh, Mas. Masih pembelajaran daring. Kita belum melakukan pembelajaran luring. Jadi mereka masih Apa ada kendala yang dihadapi siswa dalam proses pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, Bu? Atau selama pandemi ini? kayaknya nggak ada sih, Mas. Nah, ya. Oke, Bu. Baik. Makasih, Bu. Wawancaranya kita ulang. Dan terima kasih kepada Bapak karena udah mau meluangkan waktunya lagi buat kami. Ya. Mohon maaf Bapak, kita perkenalan dari awal ya Pak. Mohon maaf. Bisa Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Fajri. Saya guru matematika di SMK Bodimone 5. Terus saya lulusan S1 Pendidikan Matematika dari Unindra. Oke. Baik. Lalu sekarang giliran kami selaku mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan yang memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Nurul Kurnia selaku moderator. Lalu ada teman saya Nur Aini Dwi Nafitasari, Erna Widya Stuti, Rofi Nur Aulia Syifa, Rizkia Amalia Zahra, dan terakhir Selamat Mary Zalno. Sebelum kita masuk ke inti wawancara, izinkan saya mewakili teman-teman untuk memberitahu tujuan kami mengadakan wawancara ini. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai pengalaman sekolah dari beberapa aspek, mulai dari kultur, struktur, tata kerja sekolah, dan beberapa kegiatan sekolah lainnya, dan juga memberikan wawasan kepada kami selaku mahasiswa yang kelak akan menjadi guru. Nah, baik. Yang cocok untuk murid-murid biar tetap menangkap materi matematika yang cukup menguras otak mungkin. Metode, ya kalau saya sendiri, kalau misalkan matematika, kalau menurut saya pribadi, emang harus kita jelaskan secara tertulis ya. Secara tertulis, rinci, konsepnya tahu, jelas. Jangan ujuk-ujuk kita ngasih satu artikel, nih bab trigonometri, coba kalian baca, terus kalian catat yang penting-penting. Itu anak nggak bakal ngerti itu kayak gimana gitu. Nah, kita mesti bikin tutorial atau
video pembelajaran yang mesti kita runtutin nih. Ini dapatnya dari sini loh, ini dapatnya dari sini loh. Kayak gitu. Dan tapi yang masalahnya balik lagi ke anaknya itu sendiri, antara udah niat, kuota, dan sebagainya lah. Gitu. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Taskia Amalia, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Yo. Baik Pak, apakah terdapat peserta didik yang mengeluh akan proses belajar dan mengajar di masa pandemi ini Pak? Kalau mengeluh udah pasti ya, udah pasti banyak banget yang ngeluh. Pak bosan online mulu, Pak mau ketemu, mau belajar di sekolah. Tapi kan kita lagi saat kayak gini ya, kita kan mesti ikut pemerintah, anjuran pemerintah. Ya masalah utama dari anak-anak saya itu yang notabene-nya, maaf, ekonominya menengah ke bawah, ya itu masalah paling utama ya kuota. Walaupun si mereka itu sebenarnya kan dapat KJP, bantuan dan sebagainya, tapi kadang-kadang kan orang tua mereka mengalokasikan biaya itu bukan pada kebutuhannya yang seharusnya. Lalu bagaimana Pak dengan kualitas pembelajaran matematika yang diterapkan selama pandemi? Apakah terdapat penurunan kualitas belajar? Kalau dibilang penurunan pasti. Tadi yang saya bilang, yang pinter aja kadang-kadang nggak ada kuota jadi ketinggalan. Sehari 2 hari dia baru tahu, baru online gitu. Kalau dibilang kualitasnya nurun, pasti nurun. Kalau menurut saya pandemi kayak gini nih bisa bikin yang pinter malah jadi males, yang males tambah jadi males. Kayak gitu. Karena kita nggak bisa ngecek langsung si siswa itu benar-benar belajar atau enggak sih. Gitu. Karena kita kan cuma palingan absen lewat Google Form. Bisa aja dia cuma absen, tapi nggak ikutin pembelajaran kita. Kayak gitu. Ya baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat nih. Baik Pak. Jadi kan selama pandemi ini Ya. Pak, apa saja kendala yang Bapak alami ketika proses belajar mengajar? Kendala yang saya alami, ya balik lagi ke awal, kita ngomongin masalah kuota, masalah sinyal. Itu juga jadi masalah. Ada anak saya kasih tugas, habis saya kasih video pembelajaran, saya kasih tugas, itu dia baru lihat pakai paket malam. Baru malam-malam tuh dia ngasih tugasnya. Itu juga jadi masalah. Terus nggak ada istilahnya subsidi dari sekolah saya, ya istilahnya potongan bayaran atau apa yang untuk ya udah bayaran dipotong sekian untuk kalian buat beli pulsa, itu nggak ada gitu. Jadi bagaimana Bapak menangani masalah tersebut? Kalau saya sih memakluminya, dalam artian dalam seminggu saya lihat dia emang ngerespon tugas-tugas saya atau video-video saya atau enggak. Kalau misalkan emang ngerespon, ya udah walaupun telat masih tetap saya ada kasih nilai. Tapi kalau memang seminggu itu enggak ada respon sama sekali, ya Pak.